Halo, saya Yeni. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau saat ini saya bisa membagi cerita saya di masa kecil saya sampai saya bisa mengalami pemulihan. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya suatu kepercayaan sehingga untuk menjadi berkat bagi mungkin Anda yang mengalami hal-hal yang seperti saya alami. Kiranya cerita ini memberkati sekalian. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali kita bertemu di Solution Talk Show malam hari ini di episode yang ketiga bersama dengan saya Maida. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang pastinya akan menginspirasi buat semua penonton yang ada di rumah. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita perkenalkan. Boleh memperkenalkan dulu Ibu Yeni. Selamat malam Ibu Yeni. Malam. Boleh memperkenalkan diri dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya Yeni. Saya ibu dari 2 anak dan istri dari 1 suami. Iya. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah pasti bertanya-tanya, Ibu Yeni ini kenapa sih menginspirasi? Kenapa sih kita harus berbincang-bincang dengan Ibu Yeni? Nah, Ibu Yeni ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mencetuskan satu program yaitu Orang Tua Asuh. Nah, Orang Tua Asuh ini adalah program di mana menolong orang-orang atau anak-anak yang kurang mampu untuk mereka terus bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalau yang menjelaskan adalah Ibu Yeni. Nah, sekarang kita mau bertanya nih Ibu Yeni, OTA itu sendiri apa sih Ibu Yeni dan apa yang dilakukan Ibu bersama dengan program OTA ini? Ya, program OTA ini ya itu tadi tujuannya adalah membantu anak-anak yang tidak mampu, tapi dia ini punya kerinduan untuk ke sekolah. Oke. Jadi selama ini Ibu melakukan mengadakan program ini untuk membantu mereka. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah program ini apakah memang Ibu sendiri atau di bawah naungan? Di bawah naungan di JKI. Oke. Jadi satu programnya JKI. Nah, jadi apa sih yang dilakukan kan tadi membantu dalam hal apa nih Bu Yeni? Biaya sekolah udah pasti. Jadi Ibu membantu anak-anak ini untuk membiayai mereka untuk membayar biaya sekolah. Itu ya, biaya sekolah bulanan itu. Oke. Nah, Ibu Yeni yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih Ibu Yeni gitu terpikir untuk mengadakan program OTA ini, sedangkan kalau kita berpikir ya hari-hari gini gitu kan, kita punya uang lebih, kita bisa untuk hal-hal yang lain mungkin, untuk berbelanja atau apa kebutuhan, tapi Ibu lebih memilih saya ingin memberikan bantuan ini untuk anak-anak. Kenapa Ibu punya kerinduan untuk mengadakan seperti ini? Karena saya sendiri adalah penerima OTA dulunya. Oke, jadi Ibu adalah orang yang pernah menerima OTA. Mungkin bisa dijelaskan Ibu dengan singkat kenapa Ibu akhirnya pada waktu kecil bisa menerima bantuan OTA ini? Iya, saya ini menerima bantuan OTA itu dari saya sejak SD sampai saya SMA. Oke. Jadi itu dalam satu masa sekolah ya, rentang sekolah berarti. Itu karena saya ini 8 bersaudara, waktu saya usia 3 tahun, papa saya ini udah bangkrut dari usahanya. Adik saya lahir lagi yang saya 8 bersaudara, saya anak kelima, nah adik saya yang ke-6 lahir. Oke. Nah, singkat cerita karena keadaan yang begitu sulit, saya sampai bukan diambil sih, maksudnya dititipkan sama cicinya papa saya dulu. Tapi hanya 2 tahun lalu mama saya bawa saya pulang ke Jakarta. Oke, jadi pada waktu itu masa kecil Ibu Yeni keadaan keluarga sangat sulit karena orang tua yaitu papa sebagai kepala rumah tangga pada saat itu sudah kehilangan pekerjaan. Nah, sesulit apa sih Ibu Yeni? Kalau orang kan bisa bilang aku sulit nih gitu kan. Tapi sesulit apa sih pada waktu itu gitu, kalau boleh dijelaskan lebih detail lagi? Ya, waktu saya balik dari rumahnya cicinya papa saya ke Jakarta, itu memang keadaan masih sulit. Keadaan mama papa masih sulit. Lalu saya sudah punya adik
3. Oke. Jadi ada tambah 3 lagi Oke, gitu jadi waktu 8. itu. Jadi 8. Nah, itu pagi-pagi saya harus sama cici saya ya itu nganterin kue pagi-pagi nitipin ke warung-warung. Lalu setelah pulang dari situ kita ikut mama ke pasar untuk belanja kue. Pulang bantuin mama, papa ngadonin kue. Lalu makan, terus saya sekolah. Pulang sekolah biasanya saya yang ngurusin soal sekolahan ya, belajar, buat PR dan lain-lain. Lalu kita tidur. Kita tidur. Biasa itu selalu kami dibangunin tuh jam 10. Tapi ini sampai ke saya sih. Adik-adik saya karena masih kecil kan. Ya. Itu berarti kalau saya 6 tahun, adik saya tuh umur 3 tahun. Jadi dia enggak gitu. Jadi kita dibangunin jam 10, kita bungkusin kue. Berempat waktu itu berarti kan. Nah, habis itu kira-kira sampai setengah 12, jam 12 kita tidur, lalu paginya begitu lagi. Jadi pada saat itu kehidupan ekonomi dari keluarga Ibu Yeni adalah mengandalkan dari jualan itu. Iya, itu untuk makan. Untuk makan. Karena untuk sekolah, ada OTA ini. Jadi koko saya, cici saya 2 itu memang sudah ada OTA. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau tidak ada bantuan OTA ini, Ibu Yeni pasti tidak bisa bersekolah. Iya, dan bukan saya aja. Adik, kakak, seluruhnya semuanya. Keluarga saya. Karena pada saat itu bisa dikatakan bahwa sesulit itu gitu, sampai akhirnya tidak mungkin bersekolah dengan biaya dari orang tua gitu. Betul. Nah, kenapa bisa bertemu atau mendapatkan bantuan OTA pada saat itu gitu? Waktu itu di gereja saya di Jakarta, itu ada satu yayasan. Ini sebenarnya yayasannya bukan untuk membantu OTA saja. Jadi dia memang yayasan ini dibuat untuk membantu yang tidak mampu. Jadi dapat dari anaknya situ. itu dibantuin namanya OTA. Lalu ibu-ibunya ini supaya bisa berprestasi, punya keahlian, itu ada banyak kursus. Dari kursus menjahit, memasak, jadi, semua ada. Ibu dapat bantuan dari OTA itu. Jadi istilahnya mungkin gereja saya dulu itu benar-benar membantu jemaat yang tidak mampu. Jadi bukan hanya, jadi anaknya dibayarin sekolah, orang tuanya juga punya keahlian yang akhirnya bisa. Nah, setelah itu karena menemukan OTA ini, akhirnya ibu bisa menyelesaikan pendidikan. Jadi dari SD sampai SMA, akhirnya OTA ini adalah satu-satunya sumber untuk membayar biaya sekolah. Betul. Nah, pada waktu itu kan Ibu Yeni, kalau sekarang kan kita flashback kan kita mengingat itu begini gitu. Tapi saya ingin tahu nih pada waktu itu Ibu dalam keadaan di dalam keluarga sulit ya kan. Mungkin bukan hanya Ibu Yeni aja, kakak dan adik juga mengalami. Pernah nggak sih terpikir gitu, ini gimana hidup saya pada waktu masih kecil dengan pikiran yang polos anak-anak dan tidak tahu, tidak punya pengalaman, bagaimana masih ingat perasaannya pada waktu itu, bagaimana melihat situasi keluarga Ibu Yeni? Kalau masih kecil itu saya nggak pernah punya pikiran itu sih. Maksudnya saya cuma tahu saya harus begini, saya harus pintar, saya harus berprestasi supaya, karena gini, OTA di gereja saya lama itu, OTA di Jakarta dulu adalah donatur ke penerima. Jadi satu donatur ke penerima. Jadi waktu itu saya hanya berpikir saya tidak mau mengecewakan orang yang sudah membayarkan saya sekolah. Lalu mama, cici juga ada ngomong, kita ini orang miskin. Intinya kalau udah miskin tuh tahu diri gitu. Kita harus jujur, kita harus bener, nggak usah bermasalah dah gitu. Dan kita harus pinter. Apa berarti, yang jadi modal gitu berarti kan? Berarti motivasinya orang tua bilang, kita miskin, kita harus pinter. Karena kalau kita nggak pinter, kita mengecewakan orang yang membayar kita bersekolah itu gitu. Itu waktu jenjang awal kan. Tapi kan semakin lama ya, jadi tertanam di pikiran saya,
gua nih anak orang susah. Gitu. Saya anak orang susah, saya harus berhasil. Lalu pakai jalan apa kalau bukan pendidikan? Iya. Jadi awalnya memang karena saya tidak mau mengecewakan donatur, tapi lama-lama kan untuk masa depan saya juga. Oke, jadi setelah menerima OTA ini dari SD berjalan terus begitu sampai akhirnya lulus sampai SMA. Nah, yang jadi pertanyaan adalah selama mendapatkan OTA ini dan akhirnya pendidikannya sampai SMA, dari situ apa yang Ibu Yeni mengalami peningkatan secara finansial atau bagaimana? Iya, sebenarnya waktu saya mau masuk SMA itu kan Koko sama cici saya udah kerja, jadi kondisi udah lumayan lebih baik. Ya. Jadi kita udah nggak jualan kue keliling kan, tapi tetap bikin kue kalau ada pesanan, bikin bacang kalau ada pesanan. Jadi udah lebih baik secara ekonomi. Nah, setelah SMA langsung bekerja. Waktu saya SMP, jadi waktu Koko, cici saya 2 dan saya ini, kita nih tidak ada berpikir untuk masuk SMA. Udah ditanamin SMP, SEMEA dulu namanya ya. SEMEA, ambil akuntansi supaya langsung kerja. Jadi udah nggak ada angan-angan untuk melanjutkan. Untuk yang lain-lain tuh nggak ada. Jadi udah Jadi setelah itu, setelah lulus SMP sebenarnya tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan untuk SMA. Tapi untuk harus SEMEA. Tetapi kami tuh semuanya pada apa ya? Karena kita juga yang tadi, kita ini orang miskin, kita harus berprestasi. Kita juga punya kerinduan untuk kuliah sebenarnya. Nah, pada akhirnya Ibu Yeni setelah mengalami kehidupan yang seperti itu di masa lalu waktu anak-anak begitu sulit, keluarga tidak mampu, kita pengen tahu nih Bu Yeni, titik balik kehidupan Ibu Yeni dari keterpurukan ini akhirnya menemukan satu jalan atau satu pemulihan. Kapan kira-kira Ibu mengalami pemulihan dari keadaan yang terpuruk itu? Ya sejak kerja sih. Jadi setelah itu kerja. Ya, jadi kan lulus kan satu-satu kan. Jadi Koko saya langsung kerja, cici saya kerja. Terus saya juga lulus SMA kerja gitu. Karena kita kan masih ada adik-adik lagi kan. Jadi terjadi pemulihan di situ. Oh ya, mama tuh dulu juga pernah bilang gini. Ini kan anak mama semua dibantu OTA. Nah, maksudnya gini, ketika kita lebih baik, mama nggak mau lagi terima OTA, khususnya buat adik saya paling kecil. Jadi kita juga dididik, maksudnya tidak hanya tangan di bawah gitu kan. Pengen tapi juga kita nggak usah menerima bantuan gitu. Iya, jadi kita cicinya tuh bantuin yang adiknya. Jadi karena udah kerja kakaknya membantu dan semakin membaik. Nah, secara keluarga di situ titik mulai membaik. Nah, secara pribadi nih Bu Yeni, kapan Bu Yeni merasa terpanggil untuk akhirnya ini hidup saya seperti ini. Saya dulu mengalami seperti itu. Apakah tiba-tiba langsung saya pengen membantu anak-anak nih gitu. Kenapa bisa akhirnya saya ingin menolong orang lain? Itu sebenarnya waktu saya masih belum nikah ya, masih kayaknya waktu saya lulus SEMEA, kerja 5 tahun baru saya bisa kuliah. Itu kayaknya saya kayak punya mimpi gitu ya. Ini sebelum saya ngapa-ngapain gitu ya, sebelum saya bertindak maksudnya. Jadi angan-angan saya kan modelnya gini, kalau saya punya usaha, saya mau bangun yayasan juga. Karena saya terinspirasi sama yayasan yang menolong ibu. Yayasan juga, terus bantuin anak sekolah. Jadi tidak harus mengharapkan donatur. Waktu itu saya mikir gitu kan. Terus singkat cerita, lalu di gereja saya juga kan, saya pernah tanya gitu, kalau mau jadi karena udah berkembang nih, saya nggak tahu masih ada donatur apa enggak. Karena akhirnya setelah kita kerja, adik-adik saya nih udah kita sendiri yang biayain gitu kan, mama staf OTA. Jadi kan udah lama tuh, akhirnya saya tanya kan, ternyata masih ada program itu. Iya, jadi daripada angan-angan saya tunggu punya usaha nah jadi iya ya, kenapa nggak dari saya setelah ada lebih dari pekerjaan hasilnya itu ya jadi donatur mandiri aja. Jadi awal mulanya adalah ibu menjadi donatur mandiri dulu pada waktu itu. Nah, setelah menjadi donatur, kenapa akhirnya OTA ini bisa terbentuk lewat Ibu Yeni? Mungkin karena impian itu tidak pernah hilang ya. Jadi ketika sekarang nih ya, kalau saya ingat dulu,
saya merasa bersyukur banget ada OTA, saya bisa sekolah, saya bisa sampai sekarang. Menyadari betul-betul bahwa OTA itu sangat membantu, dan timbul keinginan dari hati Ibu Yeni bahwa saya juga ingin. Saya juga ingin menjadi, karena kan gini, waktu donatur membantu saya, dia pasti nggak ada mikir apa kan, dia cuma pengen ya udah, dan tidak mengenal. Nah, dia juga tidak berpikir anak yang dibantu bakalan begini, enggak, pas ya menurut saya sih enggak gitu loh. Tapi waktu saya merasakan manfaat OTA sampai, berarti kan itu 12 tahun saya terima kan. Itu bukan waktu yang singkat gitu. Tapi saya merasakan sekali manfaat itu gitu. Jadi saya ingin juga, karena kan kehidupan ini kan banyak anak-anak yang pasti mengalami seperti yang saya alami. Betul. Yang dipanggil guru, karena belum bayaran, nah itu pasti banyak. Nah, jadi tergerak lah di dalam jadi nggak hati. konsen dia belajar. Jadi saya mikir, kenapa saya tidak membantu? Kenapa anak-anak ini tidak merasakan apa yang saya rasakan? Jadi Ibu Yeni tergerak karena kehidupan Ibu Yeni yang masa lalu. Nah, Ibu Yeni, mungkin pemirsa yang ada di rumah hari ini yang sedang menonton, mungkin mereka ada dalam situasi yang sama yang pernah Ibu Yeni sudah lewati. Mungkin yang menonton hari ini adalah anak-anak yang di posisi Ibu Yeni, atau mungkin orang tua yang hari ini memiliki anak-anak dengan, apalagi dengan situasi pandemi saat ini, mungkin mereka kesulitan. Nah, Ibu Yeni mungkin berbagi mungkin kepada anak-anak ya, atau mungkin orang tua atau siapapun penonton yang hari ini mengalami kesulitan, apa nih yang bisa Ibu Yeni sampaikan supaya semuanya juga bisa bangkit dan melewati seperti Ibu Yeni? Ya, kalau dari saya, segala sesuatu yang terjadi itu pasti Tuhan izinkan. Nah, bagaimana kita meresponinya? Kalau berhubungan dengan pendidikan, ya, kita sebagai ini yang saya rasain ya, kita sebagai yang tidak mampu, yang kita bisa lakukan adalah ya tetap berusaha. Maksudnya belajar yang benar gitu. Terus ya pasti Tuhan buka jalan. Entah mungkin ya saya nggak tahu ya, Tuhan buka punya jalan, banyak cara, cara gitu. Dan tapi saya juga dari OTA ini, saya juga mendorong Bapak Ibu yang ingin membantu. Tapi kadang-kadang kan gini, kalau kita mau membantu orang, kita nggak tahu nih, ini orang beneran apa enggak. Terus maksudnya bantuan kita ini tersalurkannya tepat apa enggak gitu. Nah, sebenarnya jadi donatur adalah satu jembatan yang tepat menurut saya. Dan itu yang kita nggak duga bisa mengetaskan kemiskinan, ini membantu negara juga loh. Mungkin kita bisa lihat dari kehidupan Ibu Yeni. Pada waktu itu Ibu Yeni adalah orang yang keluarga yang kurang mampu, dan Ibu ditolong oleh OTA sendiri. Bahkan Ibu Yeni tidak mengenal orang yang membantu, tapi lewat orang yang membantu Ibu Yeni, hari ini Ibu Yeni berdiri di sini dan membantu orang lain juga gitu kan. Jadi kalau kita berpikir flashback balik, Ibu kan nggak pernah tahu nih, ternyata dalam kesulitan aku hari ini, ternyata masa depan Ibu, malah Ibu bisa membantu orang lain, ya kan. Nah, pemirsa yang ada di rumah mungkin hari ini bertanya, aduh saya gimana nih, kehidupan saya susah, apa segala macam. Kita bisa belajar dari kehidupan Ibu Yeni, bahwa ternyata seperti yang Ibu Yeni bilang, kita berjuang, kita tetap lakukan bagian kita. Tuhan punya banyak banget cara, ya nggak, salah satunya yaitu dengan OTA ini. Nah, Ibu Yeni, apa sih keinginan, kerinduan Ibu Yeni lewat OTA ini ke depan? Pasti impiannya belum berhenti dong, kan dari waktu itu punya mimpi pengen membantu, ternyata selangkah demi selangkah sudah terlaksana. Nah, ke depan apa sih yang Ibu Yeni harapkan dari OTA ini? Apa yang Ibu Yeni inginkan atau tuju gitu? Ya tentu saja makin banyak anak-anak yang dasarnya dari orang tua yang tidak mampu bisa bersekolah, bisa berprestasi, dia bisa memiliki keahlian. Jadi akhirnya dia ini tidak jadi sampah masyarakat. Di kemudian hari dia juga bisa bahkan bisa punya impian atau membantu yang lain juga. Masa depannya baik, keluarganya tertolong. Jadi nggak putus sekolah gitu loh. Nah, mungkin nggak semua orang yang menonton hari ini juga mengalami kesulitan, tapi ada orang-orang yang merasa gini, saya secara ekonomi baik, saya lebih gitu, tapi saya
nggak tahu nih mesti menolongnya bagaimana atau mungkin tidak punya keinginan. Nah, bagaimana nih Bu Yeni untuk supaya mengarahkan atau mengundang orang-orang yang menonton hari ini untuk semua boleh bisa berbagi loh dari hal yang kecil gitu. Ya, kalau dari saya yang tadi itu, kalau memang mau saluran tepat gitu ketika kita membantu orang, salah satunya dengan otak. Tapi ada banyak cara Ada sih banyak kan. cara. Bisa dengan lewat sembako atau apa Iya, gitu. iya. Tapi kalau sekolah ini benar-benar bermanfaat bagi penerimanya. Karena dengan pendidikan anak ini bukan hanya sekedar dikasih, Iya. tapi dia itu untuk jenjang yang lebih banyak gitu ya Ibu Yeni. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Yeni, bagaimana nih caranya supaya kita mengajak penonton yang ada di rumah untuk melakukan hal yang sama atau mungkin hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni? Ya, seperti tadi itu kita membantu orang banyak caranya, tapi Tuhan itu juga memberikan satu beban tersendiri. Nah, kalau di saya ya bebannya untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kondisi ekonomi seperti saya. Karena saya sendiri tidak pernah, kalau sekarang nih ya, karena talk show ini gitu ya, saya benar-benar melihat lagi kehidupan saya ulang. Iya loh, saya ini benar-benar tidak menyangka kalau dampak dari donatur itu sedemikian besar dalam hidup saya. Kalau saya boleh rangkum gitu ya kata-katanya, itu benar-benar mengubahkan hidup saya. Kalau saya tidak ada mereka, ya bisa dibayangkan mungkin saya tidak sekolah atau mungkin cuma lulus SD atau cuma SMP, saya nggak tahu ya. Dan tapi tidak bisa seperti sekarang ini. Tapi karena ada Tuhan membantu melalui orang tua asuh buat saya, dan itu juga memotivasi saya, bahkan di pikiran saya nih kayak itu aja bertahun-tahun bagaimana saya membantu saya sendiri yang merasakan diterima, diubahkan, dibantu, saya juga bisa membantu orang lain. Jadi Ibu Yeni menjelaskan supaya pemirsa yang di rumah buat menyadari bahwa bantuan sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu bisa mengubahkan hidup orang lain yang kita bantu. Dan kita sudah melihat dan mendengar kesaksian dari Ibu Yeni adalah contoh bagaimana orang yang menolong Ibu Yeni mengubahkan hidup Ibu Yeni, dan sekarang Ibu Yeni bisa menceritakan ini dengan satu kesaksian yang luar biasa. Begitu Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Yeni untuk kehadirannya, untuk berbincang-bincang hari ini. Saya percaya dengan singkatnya waktu ini, apa yang sudah kita berbincangkan hari ini itu menjadi berkat. Pemirsa yang ada di rumah, mungkin hari ini sedang menyaksikan dan melihat kesaksian dari Ibu Yeni. Ternyata bantuan sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu bisa mengubahkan hidup orang lain, dan akhirnya itu bisa membuat orang yang kita tolong bukan hanya menang dari kesulitannya, tapi dia juga menjadi orang yang menolong orang lain untuk keluar dari kesulitan itu. Kita tidak pernah tahu bantuan kita hari ini ternyata itu bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Kalau saya boleh mengutip satu ayat dari pengkhotbah, dikatakan di kitab Amsal bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak hilang. Mungkin pada waktu kita mengalami kesulitan dalam situasi yang sulit buat kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ternyata Tuhan punya banyak cara, dan harapan kita tentang masa depan itu tidak hilang. Kita menyaksikan hari ini dan kita percaya bahwa hidup kita hari ini sesulit apapun Bapak Ibu atau pemirsa yang hari ini ada di rumah, percayalah bahwa masa depan itu sungguh ada, dan setiap jerih payah kita itu pasti membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, saya mengajak Anda untuk melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, apakah ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan sekecil apapun. Kita mulai hari ini, jangan tunggu besok, jangan berlama-lama, hari ini kita lakukan apa yang digerakkan dalam hati kita. Demikian Solution Talk Show episode yang ketiga bersama dengan saya. Terima kasih Ibu Yeni untuk perbincangan hari ini, dan jangan lupa kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Kalau Anda merasa tayangan ini memberkati, silakan Anda boleh sharing kepada teman-teman, keluarga, siapapun, supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati lewat tayangan ini. Demikian Solution Talk Show hari ini. Tuhan Yesus memberkati.